di Indonesia. Rentang waktu kekuasaan Indonesia yang berlangsung selama 32 tahun diawali surat pemerintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah Soekarno. Dalam periode masa Orde Baru, banyak terjadi pembentukan politik dan ekonomi. Contohnya satu, terjadi tragedi tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menantang kebijakan pemerintah. Dan tahun 1997 hingga 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Jika kita berbicara mengenai tentang Orde Baru, maka pikiran kita yang terlintas yaitu Soeharto, orang yang memimpin selama 32 tahun, bukan waktu yang sebentar, karena banyak kebijakan dan pengaruh besar kepada negara kita ini dalam bidang politik dan ekonomi. Politik dibagi dua, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri, yang semata-mata dibuat untuk kepentingan negara dan mengedepankan kepentingan rakyat. Satu, kebijakan dalam politik dalam negeri, yaitu satu, demokrasi pada tahun 1971, yaitu yang dimana berbeda dengan demokrasi 1955, yaitu pemerintah lebih berpihak kepada Partai Golkar. Yang kedua, penyederhanaan partai politik, yaitu hanya 2 partai politik, yaitu 1 PP3, 2 Partai Demokrasi Indonesia, ketiga Partai Golkar yang sebagai organisasi. Ketiga, yaitu penyetaraan dan pengamalan Pancasila atau N4, yaitu di mana semua pegawai negeri sipil ditanamkan pentingnya akan ideologi Pancasila dan semua organisasi dilarang memakai ideologi lainnya kecuali Pancasila. Yang keempat, duifungsi ABRI, yang dimana ABRI bukan hanya diberi wewenang untuk pertahanan dan keamanan, tetapi ABRI digunakan untuk sebagai pembangunan ekonomi dan politik. Yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kebijakan luar negeri dalam masa Orde Baru, yaitu satu, Indonesia kembali ke dalam organisasi PBB, yang dimana Indonesia waktu itu sempat keluar, yang mengakibatkan ekonomi dan politik menurun. Kedua, yaitu pemulihan hubungan antara Indonesia dan Singapura dan pemutusan hubungan kepada Tiongkok yang ditandatangani oleh Adam Malik pada tahun 11 September 1966. Dua, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu satu, Orde Baru lebih mengedepankan trilogi pembangunan dan berfokus pada pembangunan yang mempunyai moto, yaitu satu, pembangunan yang cukup tinggi, dua, pemerataan pembangunan kepada masyarakat, ketiga, stabilitas sosial dan dinamis. Satu, yaitu Repelita, dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada masa sektor ekonomi, industri, dan pertanian. Kedua, Revolusi Hijau, yang dimana dimulainya bercocok tanam tradisional ke bercocok tanam modern, yang umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian. Yang C. Yang ketiga, diversifikasi, keanekaragaman usaha tani. Yang keempat, D. Rehabilitasi, yaitu pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Kelebihan pada era Orde Baru. 3.
stabilitas politik, yaitu terciptanya selama masa pemerintahan Soeharto yang dimana berhasil menumpas pemberontakan yang mengancam kesatuan dan keutuhan negara. Adapun beberapa programnya yaitu berhasil memberantas G30 SPKI. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru ini bisa dibilang cukup tinggi selama masa pemerintahannya. Yang ketiga yaitu pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada era Orde Baru ini bisa dibilang cukup stabil. Iya. Dan pembangunan nasional pada era Orde Baru ini bisa dibilang cukup stabil dan merata di seluruh Indonesia. Adapun beberapa programnya yaitu program penanaman padi di beberapa wilayah, program transmigrasi, dan program wajib belajar 9 tahun. Kekurangan dari era Orde Baru terdapat 3 yaitu korupsi, otoritarisme, dan HAM atau hak asasi manusia. Otoritarisme atau bisa disebut juga dengan hanya untuk negara atau kepentingan pribadi, atau bisa disebut juga Soeharto memegang penuh atas kendali kekuasaan yang ada di negara dan lembaga. Adapun beberapanya itu lembaga legislatif dan yudikatif dan lain-lain. Yang kedua yaitu korupsi. Korupsi pada era Orde Baru ini bisa dibilang cukup tinggi, yang dimana menghabiskan ratusan triliun rupiah. Yang ketiga yaitu HAM atau hak asasi manusia. Adapun beberapa pelanggaran yang terjadi pada era Orde Baru yaitu hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pembantaian massal pada anggota PKI dan terjadinya penyiksaan, pembunuhan terhadap mahasiswa, buruh, dan petani. Penyebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru diakibatkan krisis moneter dan peristiwa dalam politik dalam negeri yang melanda negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. Ya. Kesimpulan dari Orde Baru adalah Orde Baru pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan setiap aspeknya. Orde Baru merupakan sejarah Indonesia memiliki yang dipelajari oleh objektif dan kritis, yang diambil hikmah dari pembelajarannya.